Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertemuan pertama ya, yang kemarin mungkin maksa-maksa dituntun pengen lihat saya, ya ini. Ya, lumayan. Entah itu lumayan jelek atau lumayan bagus, ya pokoknya terserah deh ya. Sepertinya memang yang namanya pengantar bisnis, kita harus mencoba mulai sesuatu dengan hal-hal yang fresh, seger gitu ya. Karena bisnis itu is all about creativity. Jadi tentang kreativitas ya. Jadi bagaimana kita meng-create sesuatu menjadi lebih baik lagi, lebih mempunyai value added lagi. Contoh misalkan singkong gitu ya. Singkong kan biasa ya. Makan singkong gitu loh. Nah, sekarang ketika singkong ini kita ingin jadikan sebagai sebuah komoditas bisnis gitu ya. Singkong seperti apakah yang akan kita jual? Tentu saja ketika kita menjual singkong secara common ataupun regular way ataupun biasa saja, itu bisa jadi uang ya kan? Tapi mungkin tidak maksimal gitu. Jadi kalau bisnis itu bagaimana mencapai sesuatu dengan maksimal, sesuai dengan prinsip ekonomi. Tahu nggak prinsip ekonomi? Ada yang ingat? Tahu Pak. Oh ya. Beli semurah-murahnya jual semahal-mahalnya. Itu. Simpelnya seperti itulah. Beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Oke, nggak masalah. Gitu lah. Yang penting tahu prinsipnya seperti itu. Mungkin secara teoritis bisa dibaca. Udah baca sampai mana? Kayaknya bukunya ini masih baru semua. Oh, mungkin kalau yang kelipat-lipat ini karena baca ketiduran gitu. Ya. Tapi yang jelas sih begini. Kalau kita belajar di Universitas Terbuka, memang seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak melulu tutornya itu bicara, gitu kan. Artinya memberikan kesempatan teman-teman untuk ngomong juga. Nah, ngomongnya mungkin tidak hanya dengan bahasa bicara, vokal, tapi juga dengan bahasa tulisan. Makanya ada banyak tugas tuton ya, katanya. Sampai berapa puluh? Ratusan. Soalnya satu tapi jawabannya panjang. Oh. Gitu ya. Ya kalau misalnya soalnya satu jawabannya panjang, mungkin dibikin simple jawabannya. Ya, jadi jangan terlalu panjang dan jangan sesuai dengan jiplok buku gitu. Tahu nggak plok jiplok? Orang Jawa tahu ya. Ya, copy paste gitu. Tapi kita harus belajar untuk menganalisa sesuatu gitu ya. Bagaimana yang namanya dalam proses bisnis pun menganalisa itu penting gitu ya. Contoh saya menganalisa Anda pada saat pandangan pertama misalkan. Oh ya. Pandangan pertama itu sangat penting, ya kan? Jadi sama sesuai dengan ya mungkin Anda punya pacar atau punya suami, calon istri, calon pacar atau mantan pacar, mantan yang lain. Nah, yang jelas pada saat ketemu pertama kali ada yang bisa kita lihat gitu ya, performance. Pertama kan performance dulu, nggak mungkin, wah saya Pak, yang ingin saya lihat itu hatinya. Terlalu lebay ya. Kalau orang-orang anak muda sekarang itu lebay. Jadi orang nggak mungkin lihat di hatinya dulu kan. Oh lihat hatinya kelihatan nih. Nggak mungkin. Jadi harus lihat performance dulu awal. Ya, at least misalkan saya nggak ganteng dan nggak tinggi gitu ya, terus juga nggak ya tapi lumayan lah gitu ya. Daripada nggak ada gitu kan. Ya kan? Ya lumayan kan buat bodyguard segala macam. Nah, kalau misalkan dalam saat pertama melakukan sebuah proses bisnis, performance adalah hal yang paling utama. Dan mencapai sebuah performance, Anda harus mengetahui beberapa dasar gitu ya. Di antaranya kemarin ada etiket ya, sudah kita bahas. Etika bisnis. Ya, masih mental. Oh, masih mental. Nanti dibaca lagi. Saya nggak punya waktu lagi untuk menjelaskan. Oke ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana mencoba mengkreasikan hal-hal baru menjadi hal yang lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya sekarang kita mencoba melihat tadi kemarin-kemarin itu ada yang namanya
contoh-contoh bentuk usaha ya, organisasi usaha, perusahaan, bentuk-bentuk usaha. Kenapa saya bilang ataupun berikan seperti itu, dan kenapa UT mengatakan seperti itu? Karena yang pertama kali dipikirkan oleh seorang pebisnis adalah bagaimana cara-cara melakukan usaha tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk usahanya kayak apa gitu ya. Nah, yang ketiga, bentuk perusahaannya mau seperti apa? Makanya kita belajar sekarang yang namanya organisasi. Tadi udah belajar manajemen ya? Apa yang bisa ditangkap dari manajemen? Oh, sepotong. Apa? Tentang sumber daya dan pendelegasian dalam mengelola sumber daya. Sumber daya manusia? Sumber daya apa saja? Apa saja? Banyak. Oke. Nah, ini ada kaitannya sedikit dengan manajemen. Kenapa di semester pertama belajar pengantar bisnis dan manajemen? Karena saling berkaitan, ya. Iya, karena bisnis sendiri butuh manajemen, gitu ya. Melakukan sebuah bisnis butuh manajemen, butuh manajerial, dan butuh pengaturan-pengaturan. Nah, ketika kita bicara tentang masalah organisasi bisnis, apa yang ada di benak kita? Organisasi. Nah, organisasi apa kira-kira? Struktur. Oke, nggak masalah. Apa? Organisasi. Kumpulan orang-orang dari 20, koperasi itu. Koperasi, tapi organisasi juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, ada lagi? Gini dong, saya gitu baru ngomong, saya nggak dengar. Jadi yang benar yang mana? Atau yang mau ngomong yang mana nih? Oke. Oh, gitu. Kumpulan lebih dari seorang yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Kalau kumpulan berarti lebih dari seorang kan? Ya, oke. Bagus. Terus? Oh, idem. Oke. Ada lagi? Oh, udah dijawab juga. Oh. Ternyata pintar-pintar ya, sama semuanya jawabannya. Jadi, kalau menurut kita kan namanya orang berkumpul, memang belum tentu berorganisasi kan? Karena berkumpul biasa orang gerombolan bisa kan? Gerombolan perampok misalkan. Nggak mungkin organisasi perampok misalkan. Organisasi perampok Indonesia Taiwan misalkan. Oh, nggak apa-apa, silahkan. Jadi apa namanya? Organisasi selain sekumpulan orang, mereka mempunyai tata cara, struktur tadi ya, aturan-aturan, tujuan, terus apa lagi di dalamnya? Aktivitas, oke. Terus? Pemasukan dan pengeluaran, Pak. Apanya yang dimasukkan, apa yang dikeluarkan? Aduh, ini apa? Adanya kerjasama juga keterkaitan. Oke. Saling berhubungan gitu. Oh, saling berhubungan. Saling berhubungan antara sesama anggotanya kan. Jadi antara internal dan eksternal ya. Ya, jadi kalau tadi ada pemasukan dan pengeluaran, otomatis pemasukan pengeluarannya itu mungkin dalam bentuk tata cara ya. Tata cara dan bagaimana misalkan menghasilkan sesuatu sehingga nanti organisasi ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah, ataupun bisa berintegrasi dengan yang lain. Menurut saya sih organisasi itu sangat luas. Ya. Jadi luas tapi mereka terkait atau terikat dengan aturan-aturan. Itu yang paling penting di dalamnya. Jadi kalau kita bersepakat mendirikan organisasi, contoh buruh migran Indonesia misalnya. Mereka punya aturan, punya ya. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Pernah dengar anggaran dasar? Aturan-aturan paling mendasar. Anggaran rumah tangga? Anggaran rumah tangga bukan belanja. bukan belanja dengan cabai berapa sebulan, enggak, bukan. Jadi anggaran rumah tangga bagaimana menjelaskan dari anggaran dasar itu. Saya juga nggak tahu sampai sekarang kenapa dinamakan anggaran rumah tangga, gitu kan? Itu istilah dalam satu keorganisasian, ya. Jadi dalam basic organisasi biasanya mereka mempunyai yang namanya konstitusi ataupun aturan dasar paling dasar. Sama seperti Indonesia sekarang punya yang namanya konstitusi apa? Paling penting apa coba? Aduh, jangan sampai lupa. Undang-undang dasar. Dari SD kan undang-undang dasar. Ada yang pernah baca kan? Atau yang sering bolos upacara mungkin nggak ngerti. Ya. Apalagi kalau anak STM. Nah, ya kalau misalkan kita dengar undang-undang dasar, konstitusi, di bawahnya lagi nanti ada